Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Arneta Ratun Solang. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian tentang teknik penulisan yang terdapat pada skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan penelitian. Ada 3 alternatif teknik penulisan yang dapat teman-teman lakukan untuk menulis. Alternatif pertama, peringkat judul bab dan subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, cetak miring dan letaknya pada halaman dan bukan dengan angka. Contohnya, pada bab 3 metode penelitian itu diletakkan di tengah-tengah, dan selanjutnya instrumen penelitian dan berikut-berikutnya itu tidak menggunakan angka. Lalu pada alternatif kedua, penulisan judul bab yang berperingkat 1 dilakukan dengan cara yang sama dengan alternatif pertama, yaitu ditulis dengan huruf besar, menggunakan bold, dan ditempatkan di tengah-tengah. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan angka, seperti contohnya, bab 3, metode penelitian, lalu pada baris kedua menggunakan 3.3, 3.1, dan seterusnya. Lalu pada alternatif ketiga, penulisan judul bab yang berperingkat 1 sama dengan yang berlaku dengan alternatif pertama, yaitu menempatkannya di tengah memakai huruf besar semua dan menggunakan bold. Baris selanjutnya dinyatakan dengan huruf dan angka. Jadi, penulisannya dicampur. Pada contohnya, bab 3, metode penelitian berada di tengah-tengah, lalu baris kedua, C, lalu pada baris ketiga ada 1, A, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Ada beberapa jenis kutipan langsung, yaitu yang pertama, kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian terpadu dalam teks utama dan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Lalu ada kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata. Lalu ada cara menuju kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Jika memungkinkan, nomor halaman juga disebutkan. Selanjutnya, ada pun hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat penulisan. Yang pertama, tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. Yang kedua, tidak boleh memotong tabel menjadi 2 bagian jika memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama. Yang ketiga, tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya suatu bab. Yang keempat, tidak boleh menempatkan judul subbab dan identitas tabel pada akhir halaman. Yang kelima, rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung, tetapi menggunakan tanda balet. Ukuran besar kecil balet yang digunakan bisa disesuaikan dengan ukuran yang mengikutinya. Rincian diletakkan di tepi kiri, terpisah satu ketukan dengan huruf mengandung pengertian langkah-langkah atau prosedur. Yang keenam, tidak boleh menambahkan spasi antar kata dalam satu baris yang bertujuan meratakan tepi kanan. Yang ketujuh, daftar rujukan tidak boleh di kaki halaman atau akhir setiap bab. Daftar rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab terakhir dan sebelum lampiran-lampiran. Itu pun jika ada lampiran yang tertera. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.